Erick Thohir dan keluarga Hartono berhasil melakukan sesuatu yang langka, membawa nama Indonesia ke ruang kekuasaan sepak bola Eropa. Namun Italia memberi mereka dua warisan yang berlawanan. 5 tahun menjadi presiden Inter, Erick Thohir tidak memenangkan satu pun trofi mayor. 7 tahun setelah grup keluarga Hartono mengambil alih Como, klub yang dibeli dari Serie D itu justru mencapai Liga Champions untuk pertama kalinya. Di permukaan, keluarga Hartono terlihat berhasil di tempat Erick gagal. Tetapi, apakah Como memang dikelola lebih baik? Atau Inter sejak awal terlalu besar untuk diselamatkan dengan modal, waktu dan ruang yang dimiliki Erick? Ketika Erick datang pada 2013, ia tidak membeli Inter yang baru meraih treble. Ia membeli bayang-bayang dari tim tersebut. Inter baru finish ke-9 di Serie A. Mereka kehilangan pemasukan Liga Champions dan membawa utang sekitar 180 juta euro. Lambangnya masih milik raksasa, ekspektasinya masih meminta kemenangan, tetapi kondisi di dalamnya lebih menyerupai proyek penyelamatan. Klub seperti Como boleh belajar ketika bermain di divisi bawah. Tetapi di Inter, finish ke-5 tetap dianggap bencana. Supporter tidak melihat neraca yang sedang diperbaiki. Mereka melihat Juventus terus menjauh dan Inter semakin lama hidup tanpa gelar. Tekanan itu menjadi lebih berat karena modal Erick tidak cukup besar untuk merombak Inter dengan cepat. Dengan ruang transfer sempit dan ekspektasi tinggi, setiap keputusan harus langsung berhasil. Satu rekrutan yang keliru dapat mempersempit pilihan bagi pelatih berikutnya. Konsorsium Erick memang menguasai 70% saham, namun mereka tidak memiliki uang tanpa batas. Pada 2015, Inter menyepakati settlement financial fair play dengan UEFA. Biaya pegawai dan amortisasi transfer harus dikendalikan. Jadi, masalah Inter tidak dapat diselesaikan hanya dengan membeli pemain mahal. Namun, keterbatasan finansial juga tidak bisa menjelaskan semuanya. Selama 5 tahun Erick menjadi presiden, 6 pelatih bekerja di Inter. Setiap pergantian membawa permintaan pemain, cara bermain, dan prioritas berbeda. Klub terus mencari hasil cepat, tetapi tidak pernah cukup lama berbicara dalam satu bahasa sepak bola. Ketika arah terus berubah, uang yang terbatas menjadi semakin tidak efisien. Pemain yang dibutuhkan satu pelatih dapat berubah menjadi beban bagi pelatih berikutnya. Pada 2016, Suning mengambil sekitar 68% saham Inter. Skala masalahnya terlihat dari beban yang menyertai kesepakatan itu. Utang sekitar 230 juta euro dan pinjaman 100 juta euro dari Erick. Erick bertahan sebagai presiden tetapi berubah menjadi pemegang saham minoritas. Operasi harian klub kemudian semakin berada di tangan Suning. 2 tahun setelahnya, Inter akhirnya kembali ke Liga Champions setelah 6 musim absen. Namun disinilah muncul sebuah paradoks. Erick masih menjadi presiden ketika tiket itu diperoleh, tetapi titik balik Inter justru datang setelah ia melepas kontrol mayoritas kepada pemodal yang lebih kuat. Maka catatannya sulit disebut kegagalan total. Namun tanpa satupun trofi, ia juga sulit dikenang sebagai keberhasilan. Untuk memahami perbedaannya, kita harus melihat proyek Indonesia lain yang berangkat dari arah sebaliknya. Como tidak memiliki kemewahan nama sebesar Inter. Namun justru itulah kemewahannya. Sen Entertainment mengambil alih Como pada April 2019 ketika klub itu masih berada di Serie D. Akuisisi terjadi menjelang akhir musim, sehingga promosi pertama tidak sepenuhnya dapat diklaim sebagai hasil pemilik baru. Tetapi perjalanan setelahnya sulit dibantah. Como menjuarai Serie C pada 2021. 3 tahun kemudian, mereka promosi ke Serie A. Pada musim pertamanya, Como finish ke-10. Lalu pada 2026, mereka finish ke-4 dengan 71 poin dan merebut tiket Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Peringkat 4 yang hanya menjadi tahap pemulihan bagi Inter berubah menjadi sejarah bagi Como. Ukuran keberhasilan keduanya memang tidak pernah sama. Como bukan hanya memiliki uang, mereka memiliki tangga untuk belajar. Serie C dan Serie B menjadi laboratorium untuk memperbaiki struktur serta membentuk identitas tanpa setiap kekalahan berubah menjadi krisis. Pemiliknya juga tidak menjadikan diri mereka pusat keputusan sepak bola. Mirwan Suwarso mewakili kepemilikan. Cesc Fabregas ditempatkan sebagai pusat visi olahraga, bahkan disebut sebagai football CEO.
Visi itu ditopang football board, pencari bakat, data analis taktik, dan psikolog olahraga. Karena itu, rekrutmen tidak dimulai dari siapa pemain paling terkenal, melainkan siapa yang cocok dengan cara Como bermain. Sistem melayani satu visi, bukan menggantinya setiap kali hasil memburuk. Disinilah perbedaan terbesarnya. Inter berulang kali mencari pelatih untuk menyelamatkan keadaan. Como membangun keadaan yang memungkinkan seorang pelatih bekerja. Tetapi, cerita Como berbalik sekali lagi. Keluarga di belakang klub mempunyai bantalan kekayaan puluhan miliar dolar. Sementara, laporan keuangan terbaru yang tersedia masih menunjukkan kerugian sebelum pajak sebesar 105,1 juta euro. Keberhasilan itu nyata, tetapi juga sangat mahal. Como mencoba mengubah nama Lake Como menjadi kekuatan bisnis melalui pariwisata, hospitality, dan mode. Namun hasilnya belum membuktikan bahwa klub dapat hidup tanpa subsidi besar. Mereka pun masih sangat bergantung kepada Fabregas. Ujian sebenarnya datang ketika sang arsitek pergi dan ekspektasi Liga Champions membuat Como tak lagi memiliki kemewahan untuk belajar dalam diam. Jadi, apakah Inter terlalu besar bagi Erick Thohir? Jawabannya mungkin iya, tetapi bukan karena Erick orang Indonesia. Saat itu, Inter terlalu besar bagi kombinasi modal, waktu, stabilitas keputusan, dan ruang untuk gagal yang ia miliki. Erick membeli raksasa yang harus diselamatkan sambil tetap dituntut menjadi juara. Keluarga Hartono membeli klub yang jauh lebih kecil daripada kekuatan modal mereka, lalu membesarkannya setelah sistem siap. Erick gagal menghadirkan trofi, tetapi ia bukan penyebab keruntuhan Inter. Ia menjadi jembatan menuju pemodal yang lebih kuat dan kembalinya klub ke Liga Champions. Como telah menciptakan sejarah, namun cerita akhirnya baru lengkap jika keberhasilan itu bertahan tanpa subsidi besar dan tanpa Fabregas. Jadi, ini bukan cerita tentang siapa orang Indonesia yang lebih hebat. Erick membeli sejarah yang menuntut masa depan secara instan. Keluarga Hartono membeli waktu untuk menciptakan sejarah, dan itulah perbedaan yang paling mahal.